Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Kali ini kita masih belajar dari rumah kita masing-masing. Semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini sehingga kita bisa segera bertemu, belajar bersama di sekolah kita tercinta. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita awali dulu pertemuan pada kesempatan hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kita belajar dan diberikan kepahaman. Anak-anak yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik pada pagi hari ini Ustadz ingin sampaikan penjelasan sekaligus pembahasan latihan 2 dari buku ESPS halaman 6. Pada pertemuan sebelumnya telah Ustadz sampaikan, telah kita pelajari bersama mengenai pecahan. Masih ingat ya apa yang telah kita pelajari? Yang pertama kita telah belajar tentang pengertian pecahan. Yang kedua kita telah belajar tentang pecahan senilai. Yang ketiga kita juga telah belajar tentang menyederhanakan pecahan. Nah, latihan 2 halaman 6 itu isinya adalah latihan tentang menyederhanakan pecahan dan pecahan senilai. Silahkan dipersiapkan bukunya masing-masing. Ustadz akan bahas dari soal pertama sampai yang terakhir. Silahkan nanti disimak sambil mencocokkan, mengoreksi pekerjaan kalian. Apabila nanti ada hal yang tidak pas dalam pengerjaan kalian, boleh dibetulkan, ya, boleh dibetulkan. Kemudian seandainya masih ada nomor-nomor soal yang perlu penjelasan ulang, silahkan ditulis di kolom tanya jawab ya di bagian forum di bawah. Sertakan nomor mana yang ingin diulang penjelasannya. Saya kira demikian anak-anak, silahkan dipersiapkan dan Ustadz akan mulai dari soal yang pertama. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Silahkan dipersiapkan bukunya, baik buku ESPS maupun buku tulis. Anak-anak, di soal yang pertama ini kita diminta untuk menentukan pecahan yang senilai. Senilai artinya memiliki nilai yang sama. Masih ingat anak-anak bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ada berapa cara? Ada 2 cara. Betul. Cara yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Hanya untuk diterapkan pada contoh soal yang pertama, soal 1A sampai 1O, ini beberapa bisa menggunakan garis bilangan, tetapi sebagian besar agak kerepotan ketika menggunakan garis bilangan. Sehingga Ustadz sarankan langsung menggunakan cara kedua. Cara kedua adalah mengalihkan atau membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi kalau dikalikan, berarti pembilang dan penyebut harus dikalikan juga dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, soal nomor 1A. 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Pada bagian penyebut, 2, kemudian di sebelah kanan 4. 2 ini diapakan sehingga hasilnya 4. Ingat, hanya boleh perkalian atau pembagian. 2 diapakan, hasilnya menjadi 4. Tentu dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ketika penyebut sudah dikalikan 2, maka pembilang juga harus kita kalikan 2. Sehingga hasilnya untuk pembilangnya 1 kali 2
sama dengan 2. Sehingga setengah sama dengan 2/4. Kita lanjutkan untuk yang B. Yang B yang tampak adalah pembilangnya 2 titik-titik sama dengan 6. 2 diapakan menjadi 6? Nah, tentu dikalikan 3. Ketika pembilang kita kalikan 3, penyebut juga harus dikalikan 3. Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9. 2/3 sama dengan 6/9. Yang C, 3 menjadi 6 kali 2. Sehingga ketika pembilang dikalikan 2, penyebutnya juga harus kita kalikan 2. Titik-titik kali 2 sama dengan 8. Berapakah titik-titik itu? Jadi bilangan berapa yang kalau dikalikan 2 hasilnya 8? Berapa? Ya, 4 ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Kemudian yang bawah, yang D. 5 menjadi 15 itu dikalikan 3 tentunya. Sehingga pada pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Sehingga kita cari bilangan tuh. Titik-titik kali 3 sama dengan 6. Berapakah angka titik-titik itu? 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya yang E, 5 menjadi 15. 5 kali 3 tentunya. 5 kali 3 menjadi 15. Sehingga pembilangnya 3 kali 3 sama dengan 9. Kita lanjutkan untuk soal nomor F. 5 menjadi 1. 5 di sebelah kiri, 1 di kanan. 5 menjadi 1, berarti pasti dibagi 5. Ingat, hanya boleh perkalian dan pembagian. Perkalian atau pembagian. Tidak boleh penjumlahan, tidak boleh pengurangan. Sehingga dari 5 menjadi 1 itu pasti dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga penyebutnya juga harus kita bagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 5/10 sama dengan setengah. G. 12 tentunya dibagi 2 untuk menjadi 6. Nah, yang atas berarti titik-titik dibagi 2 sama dengan 4. Titik-titik dibagi 2 sama dengan 4. Berapakah nilai titik-titiknya? Cari bilangan yang kalau dibagi 2 hasilnya 4. Yaitu 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. H. 4 menjadi 2 tentu dibagi 2. Sehingga pada penyebutnya titik-titik dibagi 2 sama dengan 5. Cari bilangan yang kalau dibagi 2 hasilnya 5. Bilangan berapakah itu? 10 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian yang I, 10/10. 10/10 itu boleh ditulis 1/1. Ini nilainya sama ini. Dibagi 10. 10 dibagi 10 dapat 1 untuk pembilang. Penyebutnya juga 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, sehingga berapa per 8 yang hasilnya 1? Ya, 8/8. C, 12 menjadi 3. Tentu dibagi 4. Nah, 20-nya juga dibagi 4 sama dengan 5. Kita lanjutkan yang K. 35 dibagi 7 tentunya untuk menghasilkan 5. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Sehingga pembilangnya juga kita bagi dengan angka 7. 14 dibagi 7
Hasilnya 2. 14/35 sama dengan 2/5. L 27 menjadi 9, tentu dibagi 3. Sehingga bilangan yang pembilangnya adalah titik-titik dibagi 3 hasilnya 4. Bilangannya berapa yang kalau dibagi 3 hasilnya 4? Kalau 3 dibagi 3 hasilnya 1, berarti bukan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, berarti bukan 6. 9 dibagi 3 hasilnya 3, berarti bukan 9. 12 dibagi 3 hasilnya 4, berarti titik-titik adalah 12. M dari 16 menjadi 2, tentunya dibagi 8. Sehingga penyebutnya kita mencari bilangan yang kalau dibagi 8 menghasilkan 6. Bilangan berapa itu? Titik-titik dibagi 8 sama dengan 6. Nah, untuk mencari bilangan yang depan ini boleh dikalikan dari sebelah kanan ini. 6 kali 8 sehingga hasilnya 48. 16/48 itu sama dengan 2/6. Yang N 28 menjadi 7, tentunya dibagi 4. Sehingga penyebutnya 40 dibagi 4 hasilnya 10. Yang terakhir 60 menjadi 5, penyebutnya 60 yang di kanan 5. Dibagi berapa ya? Dibagi 12. Sehingga 36 juga dibagi 12. Hasilnya 3. Ya, demikian anak-anak untuk soal nomor 1 telah selesai kita bahas. Barangkali ada yang menggunakan cara yang berbeda. Boleh cara berbeda dengan yang saya sampaikan itu boleh. Selama langkah atau cara yang dipilih itu benar, pasti hasil akhirnya juga akan benar. Ini soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Oh ya, boleh diberi skor ya. Untuk soal nomor 1 ini ada 15 nomor. Kalau betul semua berikan nilai 15. Jadi A, B, C, D, A betul nilainya 1, B betul nilainya 1, dan seterusnya. Silakan diberikan nilainya masing-masing. Dituliskan nilainya masing-masing. Yang keliru boleh dilingkari nomornya dan kemudian dibetulkan. Kita soal nomor 2. Pembahasan latihan 2 ya, masih buku SPS halaman 6. Untuk soal nomor 2, kita diminta menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan yang ada di sebelah kanan. Ini garis bilangannya Ustaz tambahi 1 ya, yang di buku kalian tidak ada per 9. Ini Ustaz tambahkan per 9 agar lebih lengkap begitu. Nanti boleh kalian tambahi juga nanti kalau bisa per 7, ini per 7-nya belum ada. Baik, kita mulai dari soal A, 2A, setengah. Masih ingat, setengah kita tandai pada garis bilangan yang di sebelah kanannya. Setengah berarti sekian itu besarnya. Kemudian kita buat garis batasnya. Sebesar inilah yang nilainya setengah. Kemudian cari pada bagian pecahan di selain setengah yang besarnya sama, yang nilainya sama. Tentu kita akan menemukan 2 kotak seperempatan, 3 kotak 1/6, 4 kotak 1/8, 5 kotak 1/10, dan 6 kotak 1/12. 2 kotak 1/4 ini kita tulis 2/4. 3 kotak 1/6, 1/6, 1/6, 1/6,
berarti 3/6. 4 kotak 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, berarti 4/8. 5/10 dan 6/12. Kemudian soal nomor 2, 1/3. Kita beri tanda bagian nilai pecahan yang nilainya 1/3. Seperti ini, kemudian berikan garis batas. Cari pecahan-pecahan lain yang nilainya atau besarnya sama dengan 1/3. Kita akan menemukan ada 2/6, 3/9, dan 4/12. Artinya 1/3 senilai dengan 2/6 karena 1/6-nya ada 2, 3/9 karena 1/9-nya ada 3, dan 4/12. Berikutnya 2/3. Ini 2/3. Kita cari pada bagian bawahnya yang nilainya sama dengan 2/3. 4/6, 6/9, dan 8/12. Kemudian 3/4. 3/4 senilai dengan 6/8 dan 9/12. 2/5. Kita tandai 2/5. Kemudian yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10. Soal F, 5/6. Kita tandai 5/6. Kemudian cari bilangan-bilangan yang senilai dengan 5/6, yaitu 10/12. Untuk soal nomor 3, kita diminta mengelompokkan pecahan-pecahan pada 15 kartu itu yang nilainya sama, yang senilai. Nah, untuk bisa menentukan yang senilai, ini bisa kita kerjakan dengan cara disederhanakan dulu pecahannya. Jadi, kata kuncinya adalah disederhanakan. Ketika nanti hasil penyederhanaan itu akan kita temukan pecahan yang sama. Nah, yang sama-sama itu berarti senilai. Kita mulai dari 5/10. Kalau menyederhanakan, berarti agar sederhana tentu operasi hitungannya hanya boleh dibagi, bukan dikurangi. Sehingga 5/10, pembilangnya kita bagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Kemudian penyebutnya 10 dibagi 5, dapat 2. 5/10 setelah kita sederhanakan menjadi setengah. Berikutnya 12/24. Ini bisa langsung dibagi 12. 12 dibagi 12, 1. Penyebutnya 24 dibagi 12, sama dengan 2. Sehingga 12/24 ini sama dengan setengah. 6/9. Ini bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 3. 6 dibagi 3 dapat 2. 9 dibagi 3 dapat 3. 9/12. Kita bagi 3. 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. 12 juga bisa dibagi 3, hasilnya 4. Sehingga 9/12 ini bentuk paling sederhananya adalah 3/4. Kemudian yang 14/21 dibagi 7, hasilnya 2/3. 18/24 dibagi 6, 3/4. 15/20 dibagi 5, hasilnya 3/4.
12/16 dibagi 6/6, hasilnya 2/3. 15/30 dibagi 15/15, hasilnya setengah. 2/3 sudah sederhana. Kita lanjutkan 18/27, masing-masing dibagi 9, hasilnya 2/3. Setengah sudah sederhana. Kita lanjutkan 12/16, ini bisa dibagi 4/4, hasilnya 3/4. 3/4 sudah sederhana. 9/18, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi 9, hasilnya setengah. Kemudian kita kelompokkan yang nilainya sama dengan setengah. Ya, ada 5 yang setengah. Setengah 5/10, 12/24, 15/30, 9/18. Kemudian yang 2/3, ini yang senilai dengan 2/3, kita tuliskan di bawah. Dan yang terakhir yang senilai dengan 3/4, yaitu kita tuliskan di bawah. Ya, demikian anak-anak untuk soal nomor 3. Jadi untuk mengelompokkan pecahan-pecahan, kita sederhanakan terlebih dahulu, sehingga akan tampak bahwa pecahan-pecahan tersebut ada yang senilai. Berikutnya untuk soal nomor 4. Menyederhanakan pecahan. Nah, ini sudah kita mulai di soal nomor 3 tadi. Caranya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 6/8 ini bisa dibagi 2, hasilnya 3/4. 5/10 ini tadi sudah dibagi 5/5, hasilnya 1/2. 8/12 dibagi 4. Ya, berikutnya 12/16 dibagi 4/4, 3/4. 10/15 dibagi 5/5, 2/3. Kemudian 18/24 bisa dibagi 6, hasilnya 3/4. 20/45 ini bisa dibagi 5, hasilnya 4/9. Kemudian 28/36 bisa dibagi 4, hasilnya 7/9. 6/64 bisa dibagi 2, hasilnya 3/32. 15/35 bisa dibagi 5, 3/7. Kemudian 12/54 ini bisa dibagi 6, hasilnya 2/9. 18/42 bisa dibagi 6, hasilnya 3/7. 20/45 bisa dibagi 5, hasilnya 4/9. 13/52 bisakah disederhanakan? Bisa, dibagi 13. 13 dibagi 13 1, 52 dibagi 13 4, jadi 1/4. 25/80 ini masing-masing dibagi 5, 5/16. Ya, gampang sekali untuk menyederhanakan pecahan, tinggal dibagi. Boleh membaginya lebih dari 1 kali, misalnya dibagi 2 dulu, kemudian dibagi 2 lagi, dibagi 3, kemudian dibagi 2, dan seterusnya. Ketika langkahnya benar, meskipun caranya berbeda, insya Allah hasil akhirnya juga akan benar. Terakhir, soal nomor 5. Baik anak-anak, untuk soal yang terakhir, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah pecahan 3/4 senilai dengan pecahan A per B. Selisih A dan B adalah 4. Tentukan pecahan A per B. Dari soal ini kita menemukan satu kata kunci, yaitu pecahan senilai dengan 3/4. Berarti kita akan identifikasi dulu pecahan-pecahan yang senilai dengan 3/4. Kita mulai 3/4 itu sudah bentuk yang paling sederhana,
Sehingga untuk mencari pecahan yang senilai tidak bisa dibagi, karena sudah paling sederhana. Sehingga tinggal kita kalikan. Yang paling mudah adalah kita kalikan 2. Kita mulai dari kita kalikan 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Sehingga 3/4 senilai dengan 6/8. Apakah sudah memenuhi syarat? Syaratnya adalah selisih A dan B 4. 6 dan 8 itu selisihnya baru 2. Ya, baru 2 selisihnya, sehingga ini belum memenuhi syarat. Maka kita cari pecahan yang senilai dengan 3/4 berikutnya. Kalau tadi kita kalikan 2, masing-masing kita kalikan 2. Sekarang pembilang dan penyebut masing-masing kita kalikan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Kita cek kembali apakah sudah memenuhi syarat. 9 dan 12 itu selisihnya 3. Berarti belum memenuhi syarat. Kita cari lagi. Pembilang dan penyebut kita kalikan 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Apakah sudah memenuhi syarat? Iya, sudah memenuhi syarat. 12/16 itu A dan B selisihnya sudah 4. Sehingga telah kita temukan bahwa A per B itu sama dengan 12/16. Ya, ternyata mudah sekali ya anak-anak untuk latihan-latihan di buku SPS halaman 6 ya, 1 sampai 5, nomor 1 sampai 5 telah selesai kita bahas. Silakan dicermati kembali, adakah nomor soal yang masih belum tepat ya jawabannya. Boleh dibetulkan, kemudian ketika masih membutuhkan penjelasan lagi, boleh bertanya di kolom forum tanya jawab. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama di sana pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.